Oke, teman-teman sudah jam 20.10 ya, ada 169 peserta ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Semoga malam ini Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya kebahagiaan bersama keluarga tercinta Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya kurang begitu enak badan, tetapi banyak yang minta Zoom. Saya juga belum ada informasi terbaru, tapi sempat kita sebenarnya kemarin diskusi sama teman-teman leader, beberapa ada sekitar berapa ya 20 orang lah kita diskusi bagaimana mencari solusi terbaik, bagaimana bisa menghabiskan segera sisa BTCP yang belum termining. Dan Bapak Ibu, kita sudah jalan beberapa bulan ya. Tolonglah mungkin tidak perlu kita saling menghujat, saling mencaci, menyalahkan satu sama lain. Kita posisinya sama, terutama Bunda Eli yang saat ini lagi kurang enak badan. Kita doakan bisa segera sembuh. Beliau ini terpukul sekali dengan banyaknya cacian, banyaknya hujatan ke beliau. Jadi tolonglah semua kita posisinya sama. Kalau saya nggak mau Zoom, Bunda nggak mau Zoom, siapa lagi yang mau Zoom? Kan kasihan juga teman-teman. Saya juga punya grup, Bunda Eli punya grup, teman-teman yang lain juga punya grup. Jadi tolonglah ya. Jadi ini bisnis. Jadi sekali lagi sudah berjalan sekian bulan, sekian hari, tolonglah kita cari solusi sama-sama, kita cari strategi bagaimana celah yang diberikan oleh DEP ya. Tetapi saya mohon ya, sudahilah saling menghujat dan lain sebagainya. Tidak ada untungnya lah buat kita. Kita semua sama posisinya, tidak ada yang istilahnya kenal DEP ya, kita juga tidak kenal DEP Bapak Ibu ya. Semuanya bisa ada info dari Bang Hendrik. Dan sekali lagi saya mohon lah ya, saya mohon benar teman-teman ya, sudahi ya, kita cari solusi sama-sama. Bukan saatnya kita ini berdebat, bukan saatnya kita ini menyalahkan siapapun. Yang terjadi sudahlah, ayo kita cari solusi sama-sama. Kalau memang bisnis ini atau Plaswi ini masih bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kalau memang tidak menguntungkan, ya sudah, kita mungkin bisa berhenti Bapak Ibu ya. Anggap aja kita kalah judi lah, kalah main katakanlah begitu. Karena memang apa yang kita harapkan itu belum ada hasil. Memang ada dua pilihan. Di bisnis itu memang ada untung dan tidak untung Bapak Ibu ya. Anggap ajalah kalau memang ini bukan rezeki kita ya, kita tidak untung Bapak Ibu. Tetapi faktanya juga ada beberapa teman-teman kita yang bisa menikmati hasil ya, walaupun mungkin tidak banyak ya. Di tim saya ini sampai membeli akun-akun temennya yang lain untuk bisa dapat lebih. Kenapa? Kemarin di opsi 2, opsi 3 itu dapat banyak ya. Per 100 akun itu bisa dapat 60 sampai 70 dolar. Itu kan lumayan kalau 1000 akun. Bahkan ada teman-teman yang bisa mengerjakan sampai 10.000 akun Bapak Ibu. Jadi ya ada yang bisa melihat peluang, ada yang mungkin belum bisa melihat peluang sehingga belum bisa balik modal, belum bisa untung, seperti itu. Ada cerita nanti ada teman saya yang dari Lampung ya, beliau punya 80.000 akun Bapak Ibu. Dia tidak ngajak siapapun, dia kerjakan sendiri ya. Itu saya tanya udah balik berapa Bang? Udah 80% dia balik modal loh. Kan luar biasa itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada celah-celah memang yang kita bisa dapat duit Bapak Ibu. Nanti tak suruh testimoni, sekaligus sering bicara, sering diskusi sama saya untuk celah strategi mana yang mungkin kita bisa ambil Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi nanti saya butuh masukan, butuh usulan dari teman-teman dengan strategi yang saat ini ya, dengan SOP yang saat ini. Memang saya sudah diskusi sama teman-teman kemarin sebelum keluar transfer yang dengan biaya gas fee saat ini.
Saya berharap gas fee-nya itu nggak banyak sih, Rp25. Ternyata hari ini keluar gas fee untuk transfer itu Rp1.000. Nah ini strategi yang kemarin mau kita jalankan sama teman-teman ini jadi tidak jalan. Kenapa? Ya karena 100 CTCP itu nilainya hanya 550, dengan biaya gas fee 1.000 udah tidak menguntungkan Bapak Ibu. Ya, padahal kita kemarin pengen ada barter GCash Plus dan CTCP dari berbagai team leader sehingga nanti kita bisa segera menuntaskan mining BTCP. Kita sudah sepakat kemarin Bapak Ibu ya. Ternyata DEP merubah lagi dengan gas fee. Kalau dengan PIN kita tidak ada masalah, kemarin sudah sepakat, kita sudah susun strategi dengan tim leader bagaimana untuk menghabiskan mining BTCP ini Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya dengan 6 juta lebih atau anggap aja lah 7 juta, kita hanya butuh sekitar 350-an ribu akun Bapak Ibu. Dan itu kita punya banyak tim yang kemarin masih punya puluhan ribu akun. Bahkan saya ada teman yang masih punya 100 ribu akun lebih yang belum di mining. Tetapi karena ada perubahan transfer dengan gas fee yang nilainya 1.000 ini jadi tidak jalan Bapak Ibu ya. Jadi ini kita butuh usulan, butuh masukan bagaimana kita nanti bisa menghabiskan BTCP ini. Karena memang saat ini tidak ada yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu ya. Unstake kita rugi, remote kita hanya untung sekitar 8.000 sampai 9.000 rupiah. Ya, jadi itu masih untung lah ya. Tetapi unstake susah. Remove ada yang kadang tidak harian seperti kemarin. Ada yang 3 hari, 4 hari, bahkan 6 hari ada yang belum masuk. Nah ini kan jadi kendala kita. Nah ini kita ada artinya sistem ini dengan munculnya tadi biaya transfer Rp1.000 per akun ini jadi mentok Bapak Ibu. Belum ada strategi lagi yang kita temukan. Tetapi tadi saya sempat diskusi dengan teman ya, nanti biar beliau yang jelaskan ya, ada strategi yang mungkin bisa diterapkan untuk kita bisa menuntaskan mining BTCP. Karena memang gongnya di BTCP ini Bapak Ibu ya, karena memang kita berharap sekali ya, ada beberapa mungkin nanti usulan ya, yang membangun ya usulan bagaimana mempercepat mining BTCP, monggo silahkan. Ada tim Kedu Selatan dari Bang Arman, mungkin dari nanti Dewa Amor, dari Lampung, ada lagi siapa nanti yang memang punya jaringan besar. Nanti ada beberapa solusi yang mungkin kita bisa diskusikan Bapak Ibu ya. Nanti biar detailnya biar teman saya Dewa Amor nanti bisa jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi saya lagi malam ini kita cari solusi Bapak Ibu dengan munculnya SOP transfer dengan gas fee 1.000 Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin kita udah ketemu caranya nih. Kita pakai barter GCash Plus dan CTCP udah kita susun dan sudah saya share di grup kemarin itu untuk grup leader ya. Itu bisa diterapkan sebenarnya. Tetapi kembali ternyata SOP untuk transfer berubah Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Lagi tetap semangat, kalau memang ini bisa kita kerjakan ya dikerjakan, kalau tidak saya lagi jangan menghujat, jangan menyakiti siapapun, karena bisa jadi ini mungkin belum untung di sini, tetapi kita bisa kenal banyak orang yang mungkin kita bisa dapat lebih nanti di bisnis-bisnis yang lain. Jadi saya lagi cermati, amati, kalau memang menguntungkan ayo kita kerjakan, kalau tidak ya udah selesai gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Dan monggo silahkan mungkin biar dipaparkan dulu sama beliau teman saya yang Dewa Amor ya dari Lampung. Mungkin biar lebih detail, baru nanti ada masukan, ada usulan dari teman-teman, monggo silahkan. Kalau masalah teknis jangan dulu lah ya. Kita terus terang saya sendiri juga pusing, kita sendiri sudah capek ya. Ya monggo silahkan nanti ada usulan yang membangun yang demi bagaimana BTCP ini bisa segera terselesaikan. Karena terus terang ya saya dan tim teman-teman Bunda Eli, Bang Hendrik juga ini berharap BTCP ini segera kelar Bapak Ibu ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sambil nanti kita dengarkan pemaparan
dari teman yang juga punya banyak akun ya, 80.000 akun, dan beliau nanti akan ceritakan celahnya bagaimana Pak Teguh. Ya, monggo silakan Bang Dewa Amor, dipersilahkan Bang Dewa Amor, open mic. Halo, Bang Dewa Amor. Silakan Bang Dewa Amor. Halo. Halo. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa Amor, monggo silakan Bang. Sedikit saya paparkan tentang kondisi saat ini, mungkin lebih detail Bang Amor mungkin bisa jelaskan secara detail Bang. Monggo silakan Bang, biar teman-teman juga nanti bisa ngasih masukan, usulan bagaimana sebaiknya kita menyikapi dengan munculnya biaya transfer untuk 1.000 ini Bang. Monggo silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya. Dari pengalaman saya pribadi sih, kalau dimintain untuk testimoni, yang pertama terkait masker kita dapat cuan atau tidak, jujur sampai detik ini saya juga belum balik modal, anggaplah masih sekitar 80-an sekian persen lah, dengan menggunakan opsi-opsi yang sebelumnya di saat SOP itu tidak berubah-ubah, tanda kutip untuk Gaspi ya, tidak berubah-ubah. Nah kemudian kalau untuk saat ini saya tidak begitu banyak komen atau tidak begitu banyak pendapat, karena semua celah itu belum menguntungkan. Cuman tinggal satu yang dikatakan Bang Santos tadi tentang gongnya itu ada di PTCP. Tentang gongnya ada di PTCP. Saya sependapat. Kemarin juga sempat diskusi dengan teman-teman yang lain ya. Tetapi begitu muncul barusan malam ini Gaspi itu menggunakan BNB, memang betul kalau dari awal itu menggunakan BNB itu, maka untuk orang-orang yang paham menggunakan wallet pantau sehingga masuk Web3 itu tidak akan kehilangan CTP pada waktu itu. Tapi dirubah menggunakan PIN, ternyata dibuat PIN, akhirnya sistem mungkin error ya. Kemudian sekarang digunakan gas fee, itu memang safety untuk transaksi oke lah, dari Web3 itu agak-agak tidak akan mungkin ada yang maling gitu kan. Tetapi efeknya karena gas fee itu terlalu besar ya, celah untuk mempercepat daripada mining ini dengan aset yang kita punya, ini pendapat ya, mohon maaf. Saya pribadi jujur dengan Gaspi yang ada sekarang untuk transfer antar wallet Rp1.000, jujur saya untuk saat ini diam dulu. Sebenarnya jika misal nih satu klaim hasil mining yang 50%, 30%, 20% itu tidak ada kendala. Sering terjadi, saya sendiri bahkan teman-teman di grup saya hanya sebatas mantau aja selama ini. Saya sendiri praktekkan juga mengalami hal yang sama dan sering. Klaim reward untuk di BTCP, Gaspi kepotong, tapi tidak sukses. Ada informasi sistem belum normal. Tapi kenapa sampai terakhir saya lakukan masih kok juga belum normal. Kedua, perubahan Gaspi secara signifikan dari 500 perak ke 18.000 ke 28.000. Oke, menurut saya pribadi sih masalah Gaspi no problem. Nggak masalah, cuman tolong jangan dirubah-rubah. Seandainya tidak ada perubahan Gaspi secara dadakan dan segala macam, itu kita masih dapat cuan dengan beberapa strategi. Contoh mining BTCP ini, sebenarnya tadi saya sempat ngobrol juga dengan Bang Santos, dengan Bunda Eli juga. Untuk Gaspi ini, untuk mining BTCP ini, jika satu, kalau dari saya pribadi, pada saat klaim hasil daripada reward mining lancar, tidak terpotong Gaspi tapi tidak sukses, tetap lancar. Kedua,
remove BTCP hasil mining lancar, maka sebenarnya walaupun toh pada saat ini ada biaya transfer Rp1.000 per transaksi, itu kita masih ada celah kita untuk menghabiskan. Saya ada beberapa ide yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi disampaikan sekarang pun juga mentah apabila itu belum fix belum fix untuk gas fee-nya. Nanti berubah lagi itu. Sama halnya kita mau berjalan ke satu tempat. Nanti skenario saya lewat jalan ini, akhirnya jalan itu ditutup, ada orang hajatan, jalan ini ditutup, mau begini, dirubah lagi rutenya. Jadi dari saya pribadi, FlashPay bisnis luar biasa. Masalah gas fee tidak masalah. Yang penting kuncinya satu, tolong SOP jangan dirubah-rubah terkait masalah gas fee, dan jangan sampai ada dengan bahasa sistem belum normal sehingga kepotong gas fee. Nah, itu saya yang kurang sependapat. Jadi kalau belum normal untuk sistemnya, karena saya lihat belum normal itu, saya melakukan klaim ataupun remove sering terpotong tapi tidak sukses. Itu ada informasi bahasanya mengatakan bahwa sistem belum normal. Maka dari itu, kalau dari saya pribadi, selama itu masih ada bahasa belum normal, jujur untuk saya pribadi, saya jalan di tempat dulu, izin. Tapi kalau sudah fix, maka ada strategi yang insya Allah apabila kita kompak, saya yakin 1 hari setelah kita persiapkan semua persenjataan kita, insya Allah kelar tuh mining. Apabila kita kompak, kita butuh berapa Z+, kita kumpulkan tim, leader-leader untuk mendata. Kita adakan mining massal di hari itu. Nah, cuma kadang-kadang yang dikhawatirkan ada lagi, baru mining dapat setengah perjalanan, maintenance lagi. Nah, ini yang membuat saya udah boleh dikatakan lebih baik saya diam dulu sebelum ada bahasa sistem sudah fix normal 100%. Menurut saya, dari saya pribadi seperti itu, Bang Santos, Bunda Eli, dan teman-teman ya. Saya sendiri seperti itu. Terima kasih banyak. Jika memang sudah fix, tidak ada maintenance lagi, terus kemudian gas fee itu terpotong cuma sekali dan sukses, maka insya Allah kita tinggal rapatkan barisan, kumpulkan data-data tim, kita adakan gerakan mining massal 1 hari selesai jumlah daripada yang belum di mining. Itu aja Bang Santos dan jadi serta teman-teman, mohon maaf hanya sebatas analisis saya pribadi, keyakinan saya pribadi, FlashPay luar biasa asal sistem sudah normal, gas fee tidak berubah-ubah. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dewa Amor. Jadi memang saat ini tidak ada celah ya, belum ada celah terbuka karena memang keluarnya gas fee 1.000 ini jadi masalah. Sebenarnya kemarin kita sudah sepakat untuk kita bisa mining massal, tetapi karena ada gas fee 1.000 keluar, kita jadi susah ini. Belum ada celah lagi ya. Mungkin ada masukan dari tim besar, mungkin dari Bang Arman hadir nggak malam ini ya, Bang Arman? Halo, Bang Arman monitor? Tim Kedu Selatan? Nggak hadir ya malam ini Bang Arman ya? Oke. Halo, Bang Arman hadir? Oh, nggak ada ya? Oke. Jadi mungkin sekali lagi teman-teman, kalau ada usulan, ada masukan demi terciptanya atau terselesaikannya mining BTCP, mungkin bisa disampaikan di Zoom malam hari ini. Terkait teknik mungkin. Iya Pak Santos. Oke, sebentar. Terkait dengan ini terkait dengan teknis, jangan susah malam ini ya. Jangan terlalu bertele-tele Pak Santos. Ya. Langsung to the point saja. Jangan terlalu bertele-tele, langsung to the point saja. Oke, siap. Apa yang dikerjakan hari ini terlalu panjang Pak. Terlalu panjang siap. Pak Santos. Pak Santos, sebentar. Ya. Saya ini downline-nya sampean. Dari saya minimal 500.000 koin CTCP sampai dapatkan Pak.
Jadi nggak usah bicara tim saya, karena saya tidak pernah juga sampai melibatkan. Dengan Pak siapa ini Pak yang bicara ya Pak ya? Saya Matahari, di bawahnya Pak Didi. Pak Didi. Pak Didi Putuwarok. Oh ya, ya gimana Bang? Gimana? Jangan terlalu bertele-tele. To the point Pak. Oh ya. Apa yang bisa dikerjakan hari ini? Kalau tidak ada yang bisa dikerjakan, katakan tidak bisa. Oke, saat ini tidak ada yang bisa kita kerjakan, Bang Matahari. Seperti di awal saya sampaikan, tidak ada celah saat ini yang untuk bisa dikerjakan. Ya, jadi di grup juga sudah saya sampaikan, tidak ada yang bisa dikerjakan saat ini, Bang Matahari. Ya. Makanya kalau ada usulan dari teman-teman, mungkin yang punya strategi, punya celah untuk bisa kerjakan, monggo silahkan disampaikan. Begitu, Bang Matahari. Ya, sebentar. Saya mohon maaf ini. Saya suruh itu yang mau bertanya dulu itu Pak, buka Pak. Jangan testimoni yang lain dulu. Yang mau bertanya, karena kenyataannya dari sekian puluh ribu, sekian ratus ribu mitra CTC Plus, hanya sekian persennya saja yang sudah mendapat keuntungan yang kata sampean. Jadi itu yang sudah angkat tangan itu dulu. Jangan testimoni yang lain dulu. Karena sudah pasti ini, ya, sudah pasti. Itu tadi Pak siapa tadi itu? Baru 80% kembali modal. Iya, kan begitu. Nah, iya, yang bertanya betul, itu, Pak. Oke, siap. Oke, kalau begitu. Jadi intinya gini, Bapak. Jadi kita kan nyari solusi sama-sama ini, yang gitu loh. Jadi gitu, saat ini kan tidak ada yang bisa kita kerjakan. Makanya kita cari solusi bareng-bareng gitu. Oke, kita buka dulu dari pertanyaan Bu Sukmawati. Silakan Bu Sukma, mungkin ya.